teman-temanku di Nusantara, di seluruh Indonesia. Video ini kembali membahas tentang nabi palsu dan Kristen palsu yang bernama Joseph Paul Jang. Saudara-saudaraku, dimanapun berada, ada banyak tuduhan dan fitnahan yang sudah nekat dilakukan oleh nabi palsu Paul Jang ini terhadap Nabi Muhammad. Ada banyak. Tetapi di antara banyak fitnah dan tuduhan itu, ada satu hal yang menurut saya sangat fatal dan harus diklarifikasi, harus diluruskan. Nah, tuduhan yang sangat fatal ini, mengapa saya katakan sangat fatal? Sebab fitnah dan tuduhan Paul Jang terhadap Nabi Muhammad yang satu ini, yang akan kita bahas ini ya, adalah tuduhan yang sepertinya, nampaknya juga dipercaya oleh banyak pendeta-pendeta atau banyak pengikut-pengikut atau banyak ante-anteknya Paul Jang. Atau dengan kata lain, selain Paul Jang, ada juga beberapa pendeta atau orang-orang yang ngaku Kristen, ngaku-ngaku sebagai murid Yesus, tapi memiliki pemahaman yang sama sesatnya dengan Paul Jang ketika bicara tentang Nabi Muhammad. Nah, apakah hal ini? Apa hal yang fatal yang harus diluruskan ini? Sebelum kita lanjutkan, sobat-sobat, harap perhatikan dan dengarkan baik-baik cuplikan video pernyataan Paul Jang berikut ini. Ada 2 video ya. Harap dengarkan baik-baik. Saya aja Yesus dihujat bolak-balik sama Muhammad sama pengikutnya juga saya nggak sakit hati kok. Saya aja Yesus dihujat bolak-balik sama Muhammad sama pengikutnya juga saya nggak sakit hati kok. Saya aja Yesus dihujat bolak-balik sama Muhammad sama pengikutnya juga saya nggak sakit hati kok. Ya, sobat-sobatku, di video itu Paul Jang membuat sebuah ajaran yang mengatakan bahwa Yesus sudah dihujat bolak-balik sama Muhammad. Atau dengan kata lain, Nabi Muhammad yang diberitakan oleh Paul Jang adalah Nabi Muhammad yang sering menghujat Yesus. Ya, ini sebuah tuduhan yang sangat berbahaya. Bayangkan sobat-sobat, jika banyak orang di Indonesia ini yang percaya atau kemakan oleh omong kosong dan penipuan Kristen palsu dan nabi palsu yang bernama Paul Jang ini, bisa-bisa di Indonesia bisa perang agama. Ya, karena Paul Jang mengatakan bahwa Muhammad itu sering menghujat Yesus. Nah, sebelum kita lanjutkan, perhatikan baik-baik lagi cuplikan video berikut ini. Muhammad itu Nabi Muhammad itu nabinya Islam, Nabi Islam Muhammad si Muhammad bin Abdullah, Nabi ke-25 inilah yang pertama kali menista agama Kristen, dan para apologet Kristen hanya menjawabnya. Nabi Islam Muhammad si Muhammad bin Abdullah, Nabi ke-25 inilah yang pertama kali menista agama Kristen. Sobat-sobat Warin, tadi di video yang pertama tadi ya, kita mendengar Paul Jang mengatakan bahwa Yesus dihujat bolak-balik sama Muhammad. Jadi Paul Jang membuat kesan bahwa Muhammad ini atau Nabi Muhammad sering menghujat Yesus. Itu yang pertama. Kemudian di video cuplikan yang kedua barusan, Paul Jang juga mengatakan bahwa
Nabi Muhammad ini menista agama Kristen. Ya, sekali lagi. Paul Sang mengatakan pertama tadi, Nabi Muhammad sering menghujat Yesus. Dia tidak bilang Muhammad sering menghujat Yesus, tapi Yesus bolak-balik dihujat sama Muhammad. Ya, itu kata-katanya. Artinya sama. Muhammad sering menghujat Yesus, begitu. Kemudian video yang kedua tadi, kita mendengar Paul Sang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menista agama Kristen. Sehingga kedua hal ini, kalau sampai dipercaya oleh banyak orang di Indonesia ini, sekali lagi ya, kalau sampai omongan atau doktrin atau ajaran Paul Sang yang mengatakan bahwa Yesus sering bolak-balik dihujat oleh Muhammad, Nabi Muhammad menista agama Kristen, kalau ajaran ini sampai dipercaya banyak orang gereja di Indonesia, maka bisa jadi perang agama di Indonesia ini. Bisa jadi pertikaian, konflik, permusuhan, bahkan perang agama. Bisa jadi kerusuhan besar yang dipicu oleh umat beragama di Indonesia ini. Jika provokasi ajaran sesat yang disebarkan oleh Paul Jang ini dipercaya oleh banyak orang-orang gereja atau orang-orang yang ngaku sebagai Kristen. Ya. Jadi Paul Jang memprovokasi orang banyak supaya orang banyak berpikir bahwa Nabi Muhammad sering menghujat Yesus. Nabi Muhammad menista agama Kristen. Nah, kalau hal ini atau doktrin ini, yaitu doktrin bahwa Nabi Muhammad sering menista Kristen, Nabi Muhammad sering menghujat Yesus, ini dipercayai oleh banyak orang di Indonesia ini, maka bisa terjadi kerusuhan besar di negara Pancasila ini. Akibat dari provokasi nabi palsu dan Kristen palsu yang bernama Joseph Paul Jang ini. Nah, sobat-sobatku, teman-temanku di seluruh Nusantara, kita berdoa semoga ajaran palsu, fitnahan dan tuduhan dan provokasi jahat yang dilakukan oleh nabi palsu Paul Jang ini jangan sampai menjadi keyakinan bagi banyak orang. Kita berdoa ya, supaya Indonesia jangan sampai terjadi kerusuhan agama. Karena kita patut curiga, pasti ada organisasi atau pihak-pihak tertentu yang ingin Indonesia hancur. Dan salah satu cara yang memang gampang membuat konflik di Indonesia ini ketika membicarakan agama. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu lebih jauh. Nah, pada video kali ini, saya hanya ingin mengingatkan semua saudara-saudariku di seluruh Nusantara bahwa tuduhan dan fitnahan yang disampaikan oleh Paul Jang atau provokasi yang dilakukan oleh Paul Jang dengan menyebarkan doktrin bahwa Muhammad sering menghujat Yesus, Muhammad menista agama Kristen, sesungguhnya adalah fitnahan dan penipuan publik yang sangat jahat. Apa yang disampaikan oleh Paul Jang adalah hoax, ya, adalah gosip, fitnah dari iblis dan sama sekali bukan kebenaran, bukan fakta, bukan realita, tapi gosip, fitnah, provokasi jahat dari setan. Jadi begini sobat-sobatku, ada hal penting yang harus kita pahami ya. Jika kita mau menilai satu ajaran agama, janganlah kita terburu untuk menilai ajaran agama itu dari orang-orang yang mengaku beragama itu. Atau gini, kita jangan menilai agama dari orang yang mengaku penganut agama itu. Jangan. Tapi kalau kita mau menilai sebuah ajaran agama,
seyogyanya kita harus membaca sendiri, meneliti sendiri kitab-kitab suci yang menjadi dasar atau pedoman dari agama itu. Jadi jangan menilai kepada orang-orangnya. Sebagai contoh, saya beri contoh ya. Ini sekedar contoh. Di dalam dunia kekristenan atau gereja, hari ini banyak sekali pendeta-pendeta yang mengajarkan doktrin Trinitas. Nah, maka akan keliru kalau orang kemudian berkesimpulan, karena banyak pendeta yang ngaku Kristen yang mengajarkan Trinitas, berarti Trinitas adalah ajaran Alkitab. Berarti Trinitas adalah ajaran Yesus. Loh kok bisa begitu? Iya, buktinya banyak toh. Orang yang ngaku pengikut Yesus kemudian mengajarkan Trinitas. Berarti Yesus juga mengajarkan Trinitas. Nah, jika kesimpulan seperti ini adalah kesimpulan yang sangat bodoh dan salah. Sebab faktanya, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengajarkan Trinitas. Artinya, jika Anda mendengar kata pendeta, kata doktor, kata teolog, tapi tidak membaca sendiri di dalam Alkitab, maka Anda bisa tertipu. Anda bisa menyangka, oh, Alkitab mengajarkan Trinitas. Apa buktinya? Loh, itu buktinya pendeta-pendeta mengajarkan Trinitas. Padahal sesungguhnya tidak. Di Alkitab tidak ada satu kali pun mengajarkan Allah itu Trinitas. Nah, ini sebagai contoh. Sekarang kita akan masuk ke hal ini. Begitupun dalam fenomena keberagaman yang ada di Indonesia, kita tidak boleh menilai agama Islam dan juga Nabi Muhammad dengan cara kita melihat kelakuan dari orang-orang atau organisasi-organisasi tertentu yang menyebut diri atau mengklaim diri sebagai Islam. Misalkan ada organisasi namanya ada kata Islamnya. Islamic State Iraq and Syria, atau disingkat jadi ISIS. Loh, itu I-nya kan Islam. Oh, ini berarti Islam. Tidak boleh begitu. Ketika kita melihat kelakuan-kelakuan ISIS yang suka ngorok leher orang, ngebom, bunuh orang, sangat salah dan bahkan bisa sesat kalau kita keburu menyimpulkan bahwa karena ISIS ngaku Islam, berarti ajaran ISIS ya ajaran Al-Quran dan ajaran hadis. Ini keliru. Atau kalau kita di Indonesia juga mungkin ada organisasi yang namanya FPI. I-nya itu kan juga Islam. Kemudian kita mengidentikan berarti Al-Quran dan hadis itu mengajarkan persis kayak yang diajarkan FPI. Misalkan Habib Rizik pernah bilang, siap bunuh pendeta, siap bunuh pendeta. Ya, atau mengejek-ngejek Yesus, mengejek-ngejek Kristen. Kemudian kita keburu menyimpulkan bahwa, loh, karena Habib Rizik sering mengejek Kristen, Habib Rizik sering menghina Yesus. Ada juga yang lebih parah ya, Ustadz Yahya Waloni sering mengejek Bible, ya, menista Bible, menista Alkitab. Oh, berarti kemudian disimpulkan, berarti Nabi Muhammad juga suka menista Kristen. Tidak, sobatku. Kalau kesimpulannya seperti itu akan menjadi kesimpulan yang sangat salah. Ya, jadi jangan menilai agama Islam dari oknum-oknumnya seperti organisasi FPI, organisasi apalagi ISIS, kemudian dari ustadz-ustadz yang radikal seperti Yahya Waloni dan lain-lainnya. Jangan. Kalau mau tahu tentang Islam, baca sendiri Al-Quran, baca sendiri hadis, kemudian lakukan perbandingan-perbandingan, banyak diskusi, banyak dialog, pelajari seperti orang-orang seperti kalau di Muhammadiyah ada Kiai Ahmad Syafi'i Ma'arif ya, yang sangat baik, sangat bijak, sangat penuh cinta. Belajar kepada beliau. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kalau di NU dulu ada almarhum Gus Dur, sekarang ada Gus Nuril. Tanya kepada Gus Nuril, bagaimana ajaran Nahdlatul Ulama yang penuh cinta dan kasih. Ya, sambil membanding-bandingkan ajaran kiai-kiai atau ulama-ulama itu, baca sendiri juga di Al-Quran dan hadis. Seperti apa ajaran Nabi Muhammad, seperti apa ajaran Al-Quran. Jadi jangan menilai dari kelakuan orang-orangnya.
Ya, jangan. Ya, sekali lagi ya, perhatikan baik-baik. Jika ada pendeta-pendeta yang ngaku Kristen, banyak yang mengajarkan Trinitas. Bukan berarti Trinitas betul-betul ajaran Kristen atau ajaran Alkitab. Bukan, ya. Begitupun, jika ada orang yang ngaku-ngaku sebagai ustadz, ngaku muslim, ngaku sebagai Islam, ya. Kemudian juga mengajarkan bahwa Yesus itu nggak benar. Yesus itu bla bla bla, pokoknya menjelek-jelekan Yesus ya, atau juga menjelek-jelekan Kristen ya. Sahabat-sahabatku, bukan berarti Al-Qur'an dan hadis juga menista Kristen, tidak ya. Nah, baik, sekarang kita akan masuk kepada pembahasannya. Saya akan berikan bukti lagi sekali lagi bahwa Nabi Muhammad dan Al-Quran tidak pernah menista Kristen. Nabi Muhammad dan Al-Quran tidak pernah menghujat Yesus. Sekalipun tidak, apalagi seperti kata Paulus, Yesus dihujat bolak-balik sama Muhammad. Tidak. Ya. Al-Quran dan hadis sangat meninggikan Yesus. Kalau tentang Nabi Muhammad katanya menista Kristen, bagaimana mungkin? Istrinya Nabi Muhammad yang pertama, yaitu Siti Khadijah, itu berasal dari keluarga Kristen. Nabi Muhammad sangat akrab dengan pamannya Siti Khadijah, yang bernama Pendeta Warokah bin Nawfal. Nabi Muhammad juga mengatakan di hadis, sesungguhnya orang-orang yang terdekat denganku adalah rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Jadi Muhammad sangat akrab dengan orang-orang Yahudi, pendeta, juga dengan orang-orang Kristen. Rabi-rabi Yahudi ya, dan pendeta-pendeta Kristen. Memang dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang terkesan Allah menyuruh Muhammad untuk tidak berteman dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi tertentu. Bukan semua Kristen dan Yahudi tidak boleh berteman, tidak. Memang ada Yahudi tertentu yang kurang ajar yang disebut sebagai orang kafir. Tapi juga banyak Yahudi dan Nasrani atau Yahudi dan Kristen yang bersahabat dengan Nabi Muhammad. Nah, ini jarang dibicarakan. Jadi kalau kita bicara kebenaran, itu seringkali kadang orang menyembunyikan sebagian kebenaran. Maka ada pepatah atau peribahasa atau ungkapan demikian. Janganlah memberitakan kebenaran jika hanya separuh-separuh. Nanti bisa jadi fitnah. Misalnya tadi itu, Nabi Muhammad memang pernah mengatakan jangan bergaul dengan Yahudi dan Nasrani. Tapi Nabi Muhammad juga pernah berkata bahwa orang terdekat dia adalah rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Loh, apakah ini artinya plin-plan bertentangan? Oh tidak. Ini konteksnya berbeda. Sama seperti ketika Al-Quran mengatakan di dalam surat 9 ayat 97 ya. Surat At-Taubah 97 dikatakan bahwa orang yang paling kafir dan munafik adalah orang Arab. Loh, apakah ini berarti semua orang Arab itu kafir dan munafik? Tidak. Orang Arab tertentu yang di situ disebut sebagai Arab Badui ya, paling sangat munafik dan sangat kafir. Nah, artinya kita harus memberitakan itu menyeluruh, lengkap, informasi diberikan lengkap. Iya, Muhammad memang pernah memusuhi Nasrani dan Yahudi golongan tertentu. Nabi Muhammad juga memusuhi atau dimusuhi oleh orang-orang Arab tertentu. Tapi tidak berarti Muhammad memusuhi semua orang Arab, memusuhi semua Yahudi, semua Nasrani. Tidak. Nah, begitupun dengan tuduhan Paul Chang bahwa Nabi Muhammad menista agama Kristen. Ini sangat jahat. Tuduhan yang sangat jahat. Ya, sebab Nabi Muhammad justru sangat dekat dengan orang-orang Kristen.
Jika hari ini memang ada, faktanya ada ustadz-ustadz radikal macam Yahya Waloni ya, yang menyuruh memprovokasi banyak orang supaya membenci Kristen, supaya menista agama Kristen. Tapi bukan berarti karena Yahya Waloni menista Kristen, maka Muhammad juga pasti menista Kristen. Tidak. Ya, dan kita bisa tahu kalau dari membaca Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad sangat dekat dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang Yahudi. Dan Nabi Muhammad sangat meninggikan dan memuliakan Isa Al-Masih alias Yesus Kristus. Sangat memuliakan. Di video sebelum ini saya sudah membahas itu ya. Saya sudah memberi contoh ayatnya. Di video yang dulu, yang sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya juga sering memberi contoh. Betapa Yesus Kristus sangat dimuliakan di dalam Al-Quran. Disebut sebagai Rasulullah, Kalimatullah, Rohullah. Yesus itu roh dari Allah. Ya, jadi roh ya dari Allah, bukan hasil persetubuhan manusia, tapi roh dari Allah yang dijadikan manusia. Yesus adalah disebut sebagai Sang Firman kalau di Alkitab. Oleh Al-Quran juga disebut sebagai Firman Allah, Kalimatullah. Bagaimana mungkin Muhammad menista Yesus, menghujat Yesus? Yang ada malah sebaliknya, Nabi Muhammad memuliakan dan meninggikan Yesus. Di hadis juga dikatakan, Nabi Muhammad mengagungkan Yesus, bahkan menyebut Yesus sebagai teman yang maha tinggi. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, kiranya seluruh Nusantara paham bahwa Nabi Muhammad sangat dekat dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi yang baik. Nabi Muhammad juga sangat memuliakan Yesus Kristus. Tidak pernah menghujat Yesus, katanya Paul Jang. Yesus dihujat bolak-balik sama Muhammad. Tidak pernah. Yang ada adalah Yesus dimuliakan bolak-balik. Yesus dimuliakan berkali-kali oleh Nabi Muhammad. Tertulis dalam hadis maupun oleh Allah, tertulis dalam Al-Quran. Ya, jadi sahabat-sahabatku, saya buat video ini supaya kiranya ini menjadi edukasi bahwa semua sobat-sobat Muslim di Indonesia yang betul-betul cinta Nabi Muhammad harus menggandeng dan bersahabat dengan saudara-saudara Kristen yang cinta Yesus Kristus. Karena Muhammad juga sangat cinta dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Jadi harus bersahabat. Jangan mau diprovokasi oleh penipu-penipu macam Paul Zhang. Jangan gampang ditipu oleh ajaran-ajaran sesat seperti Kristen palsu yang bernama Paul Zhang dan kawan-kawannya ini. Ya, baik sahabat-sahabatku, kiranya sekian dulu video kali ini. Jangan sampai di Indonesia terjadi kerusuhan akibat agama. Tapi yang terjadi adalah kita harus saling berlomba-lomba, saling berbuat baik. Yang Kristen berbuat baik terhadap yang non-Kristen. Yang Muslim berbuat baik, berlomba berbuat baik kepada non-Muslim. Karena kita sesungguhnya satu saudara. Oke, sekian sobat-sobatku. Nusantara Jaya. Jangan mau diprovokasi, dipecah belah oleh penipu-penipu model Paul Zhang ini. Merdeka!